Ya, kekayaan datang dari Tuhan. Itu menjadi topik kita pada pagi ini, saudara. Memang ada kekayaan datangnya dari Tuhan, tetapi ada juga kekayaan dengan diperoleh dengan berbagai cara, baik cara menipu, rasuah, dan sebagainya. Ada kekayaannya bukan datang dari Tuhan. Sebab banyak orang mencari kekayaan, fokus hidupnya menggupur harta-harta duniawi dan membelakangi Tuhan. Jadi kekayaan seperti ini bukan dari Tuhan. Jadi yang kita mau bahas pada hari ini ialah kekayaan yang dari Tuhan sahaja yang saya mau bahaskan. Jadi saya harap saya dapat mengambil masa 30 menit lah, sebab ada kebaktian wanita nanti. Saya akan membawa kita dua garis besar saja nanti. Mari kita lihat yang pertama, Tuhan yang menjadikan kaya, ya, Tuhan yang menjadikan kaya. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 13 ayat 5 hingga 6, begini bunyinya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama. Jadi kalau kita lihat dalam kisah ini adalah Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi ke satu negeri yang akan Tuhan berikan kepada Abraham. Tetapi pada waktu Abraham berangkat pergi, dia membawa juga anak ponakannya, yaitu Lot. Dia membawa dia bersama. Jadi pada waktu mereka berangkat dari Ur Kisdim, mereka membawa harta yang sangat banyak. Segala harta mereka bawa bersama. Kalau kita lihat kekayaan yang diperoleh ini, ya, mereka ini sebab harta milik mereka sangat banyak, sehingga tidak boleh diam bersama. Contohnya mereka tinggal di Serian. Serian ini tidak muat untuk mereka. Mereka harus pisah lagi. Mungkin satu yang pergi singgah sana. Jadi begitu. Sebab kenapa? Sebab kambing domba, lembu sapi dan keledai unta dan sebagainya amat banyak. Jadi dan juga budak-budak atau pekerja mereka ataupun terlalu banyak, ya. Jadi kita lihat dari mana datangnya kekayaan ini. Sudah tentu Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberkati Abraham sehingga ia memiliki harta yang sangat banyak. Demikian juga Lot, Tuhan yang memberkati dia sehingga dia memperoleh harta yang sangat banyak. Nah, kita baca lagi Kejadian 26 ayat 12. Begini bunyinya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kita lihat di sana ketika ini Ishak tinggal di negeri Palestina. Dia menabur pada waktu itu, tahun itu juga dia menuai hasil yang 100 kali lipat. Bagaimana boleh dia mendapat hasil yang sebegitu banyak? Dikatakan di sini sebab ya diberkati Tuhan. Jadi hasil yang diperoleh Ishak adalah dari Tuhan. Sebab Tuhan yang memberkati dia. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bayangkan saja, dia adalah perantau, dia adalah pendatang di negeri Palestina, Ishak. Kita lihat, tetapi Tuhan memberkati dia. Dia semakin kaya, bertambah kaya, menjadi sangat kaya. Sebab ia diberkati Tuhan. Sambung ayat ini mengatakan, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Palestina itu cemburu kepadanya.
Jadi orang Filistin sendiri pun sudah cemburu. Dia ini pendatang, dia ini tinggal di negeri kita, malah dia yang lebih kaya daripada kita. Mereka cemburu. Jadi disinilah kita lihat bahwa Tuhan yang memberkati Ishak, Tuhan yang memberkati dia. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa kekayaan Abraham, Lot dan juga Ishak datangnya dari Tuhan. Sebab mereka ini adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, dan diberkati Tuhan berlipat ratus kali lipat ganda. Ulangan, mari saya mau menjelaskan ayat ulangan ini ya. Mari kita baca. Ulangan 8, 17 hingga 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan kepada umat Israel. Ya, kata Tuhan dalam ayat ini, jangan kau kata dalam hatimu. Dalam hati pun jangan merasakan bahwa kekayaan itu hasil titik peluhnya. Kekayaan itu diperolehnya, kekuatannya, hikmatnya. Jangan kau fikirkan begitu, kata firman Tuhan. Jangan kau fikirkan itu. Jangan kau katakan dalam hatimu. Karena kekuatan tanganku lah membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara-saudara, terlalu banyak orang Kristen yang kaya. Percaya atau tidak? Saya percaya terlalu banyak orang Kristen kaya. Ada kalau kita bagian di Sarawak saja ya. Pada waktu harga sawit 1.000 lebih 1 tan dulu. Ada yang punya sampai 30 hektar. Saya dengar satu kesaksian di Batu Niah. Sampai dia dapat ratusan ribu ringgit sekali muat. Sebab dia ambil 2 kali. Bayangkan saja, hampir ratusan ribu ringgit diperoleh 1 bulan karena sawit. Kalau 1 tahun, 2 tahun, tapi sekarang sawit turunlah. Jadi selalunya orang selalu berpikir seperti ini. Oh, karena usahaku lah ini. Oh, karena kerajinanku lah ini, oleh karena titik peluhku lah ini, aku memperoleh semua ini. Betul ke tidak? Orang-orang yang berfikir begini adalah orang yang mengetepikan Tuhan, yang merasakan bukan karena Tuhan, tetapi karena dirinya. Ya, karena dirinya lah, karena kekuatanku lah, karena usahaku lah, karena titik peluhku lah aku memperoleh kekayaan ini. Ini dalam hati, bukan diberitahu kepada orang lain. Tapi Tuhan mengatakan jangan kau fikir demikian. Nah, mengapa demikian? Sebab terlalu banyak orang Kristen yang merasa usahanya, titik peluhnya, kerajinannya, usahanya, baru dia dapat oleh kekayaan itu. Lalu dia menyindirkan orang yang miskin. Dia menyindirkan orang miskin. Kamu malas. Oh, kamu tidak mau berusaha. Seakan-akan kekayaan itu diperoleh dirinya sendiri. Nah, ayat ini mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Kita harus ingat. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengenal, dia akan tahu bahwa kekayaan itu datang dari Tuhan. Tetapi orang yang merasakan dirinya hebat,
Orang merasakan karena usahanya, karena titik peluhnya, lalu Tuhan diketepikan. Itu sebabnya banyak orang kaya tidak mau memberi kepada Tuhan. Kenapa? Sebab dia rasa kekayaan itu usahanya sendiri. Untuk apa saya beri kepada Tuhan? Ini usaha saya. Tetapi bagi orang yang mengerti, orang yang penuh dengan ucapan syukur, orang yang mengerti Tuhan, dia tahu bahwa kekayaannya itu datang dari Tuhan. Tuhan yang memberkati dia. Ayat ini mengatakan, sebab Tuhanlah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Memberi kekuatan. Kalau Tuhan tidak memberi kekuatan, macam mana kita beroleh kekayaan? Kalau Tuhan tidak memberi kesehatan, macam mana kita memperoleh kekayaan? Kalau Tuhan memberi hikmat, macam mana kita boleh maju? Semuanya karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Jadi oleh itu, itulah sebabnya orang yang mengenal hati Tuhan, yang tahu kebenaran. Itulah sebabnya mereka selalu memberi kepada Tuhan. Memberi persembahan, memberi persepuluhan. Sebagai tanda ucapan syukurnya kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memberkati dia. Amin. Ya. Itu sebabnya kita memberi persepuluhan, memberi persembahan-persembahan tertentu dengan hati, dari dasar hati kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati saya. Terima kasih Tuhan, apa yang saya peroleh datangnya dari Tuhan. Saya kembalikan sekian banyak sebagai tanda ucapan syukur saya kepada Tuhan. Ini baru pemberian yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi oleh itu saudara, jangan kau katakan dalam hatimu, merasakan bahwa kekuatan tanganmu yang memperoleh kekayaan. Bukan sahaja dari segi usaha di ladang atau sebagai petani dan sebagainya, tetapi juga bagi orang-orang kerja perintah, kerja swasta, kerja dalam kerjaan. Harus ingat, kalau bukan Tuhan yang memberkati kamu, kamu tidak dapat kerja. Kenapa? Tuhan meletak hikmat dalam otakmu, pikiranmu, sehingga kamu boleh belajar dengan baik, sehingga ambil keputusan yang baik, lanjutkan sekolah, keluar sekolah dapat pekerjaan. Karena Tuhan. Tidak ada yang datang dari sendiri. Orang yang selalu merasakan, oh karena saya rajin belajar. Inilah pikiran-pikiran yang mengetepikan Tuhan di dalam hidupnya. Hanya karena dia saja. Saya berusaha cari kerja. Saya berusaha belajar sungguh-sungguh. Kata firman Tuhan, kalau bukan Tuhan, kita tidak akan mendapat apa-apa. Kalau bukan Tuhan, kita tidak dapat memiliki pekerjaan yang baik. Saya selalu dalam doa saya katakan begini kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami keluarga. Segala kepunyaan kami adalah kepunyaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Baik kereta kami, Tuhan yang memberi ini kepada kami melalui gereja. Tuhan yang memberi ini, Tuhan yang memberi ini. Tidak ada yang dari saya Tuhan. Terima kasih. Itu doa saya. Kita harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan segala yang kepunyaan kita adalah kepunyaan Tuhan. Yakobus dalam Ayub mengatakan, dengan telanjang aku datang dari kandungan, telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maksudnya kita telanjang datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Telanjang juga kita akan balik nanti. Artinya satu helai kain pun kita tidak bawa waktu kita lahir di dunia ini. Segala-galanya telah disiapkan oleh Tuhan untuk kita.
1 Tawarik 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu padamu. Berasal daripada Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, daripada Tuhan. Kekayaan berasal dari Tuhan. Jadi saya harap minggu yang keempat saya nak bagi satu topik, yaitu menggupur harta duniawi, visit menggupur harta surgawi. Saya harap jangan miss itu. Menggupur harta duniawi, visit menggupur harta surgawi. Di sini saya hanya khotbah tentang kekayaan itu dari Tuhan. Seperti yang saya katakan awal tadi, ada juga kekayaan bukan datang dari Tuhan. Tetapi kita hanya bahas tentang kekayaan yang dari Tuhan saja pagi ini. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya. Berkat Tuhanlah yang membuat kita hidup sederhana, hidup senang. Dan yang kedua, Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Diberkati Tuhan. Kita baca, saya nak ringkaskan ayat ini. Ayub pasal 1 ayat 3. Kalau kita lihat pasal Ayub pasal 1 2 ayat pasal 1 ayat 1 dan 2, saya habis ayat 3 saja. Dia adalah seorang yang saleh, takut akan Tuhan. Memiliki 10 orang anak. Dia adalah orang saleh, Ayub ini. Dan ayat 3 dia mengatakan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 5.500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu yang terkaya dari semua orang sebelah timur. Nah, kita lihat Ayub ini, dia adalah orang yang sangat kaya, yang terkaya dari semua orang di sebelah timur pada waktu itu. Bayangkan saja perhitungan kambing dombanya, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta. Bukan sedikit ini, 5.000 pasang lembu. Begitu juga keledai. Kalau kita ada lembu 100 ekor pun tidak boleh jaga. Ini ribu. Kambing domba ini kalau 100-200 ekor nampaknya terlalu banyak. Ini kan 7.000. Terlalu banyak. Itu sebabnya budak-budaknya dalam jumlah yang sangat besar. Jadi Ayub adalah orang yang sangat kaya. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi hidup Ayub diizinkan Tuhan menghadapi ujian. Ujian yang dihadapi Ayub bukanlah ujian yang biasa-biasa, tetapi ujian yang sangat-sangat berat. Bayangkan saja, dalam tempoh 1 hari saja Ayub kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan semua ternakannya dalam satu masa. Dirompak oleh orang-orang asing. Budak-budaknya pun dibunuh. Dirompak oleh orang Midian, orang-orang lain juga datang karena diizinkan Tuhan untuk mengalami percobaan yang berat itu. Tidak cukup itu. Sekarang Ayub sudah kehilangan segala-galanya. Berarti Ayub mendadak miskin.
Tidak ada apa-apa lagi. Bukan hanya itu, 10 orang anak Ayub mati sekaligus ditimpa bencana, ditimpakan oleh iblis. 10 anaknya dalam satu hari, 10 anaknya mati semua. Tidak cukup itu saja. Yang ketiga, mungkin ada khotbah saya ini ada 3 tahap ujian yang dilalui Ayub. Ada, saya khotbah dulu. Kalau boleh rujuk kembali. 3 tahap ujian yang dihadapi oleh Ayub. Tidak cukup itu, iblis mendatangkan borok-borok, kudis-kudis di seluruh tubuh Ayub, dari batu kepala sampai telapak kaki. Tidak ada yang terkecuali di tubuhnya. Sehingga Ayub sangat menjijikkan. Tidak ada orang yang dekat dengan Ayub. Bayangkan, ujian yang dihadapi Ayub ini sangat-sangat berat, saudara. Mulai dari orang yang terkaya mendadak jadi miskin. Semua anak mati sekaligus. Badannya pun ditimpa bencana. Buruk-buruk seluruh badannya. Tetapi Ayub melalui proses hidup yang begitu luar biasa. Tetapi dia tetap taat, tetap setia, mengasihi Tuhan. Dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kata Ayub, dia tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas, katanya juga. Nah, bayangkan ada 3 orangnya datang, kawannya, sahabatnya datang. Mereka memberi pandangan-pandangan yang negatif kepada Ayub, yang mengatakan, menuduh Ayub karena berdosalah, inilah itulah. Ya. Jadi kita lihat seterusnya. Ayub, kita terus kepada akhir dari hidup Ayub, ya. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari kepunyaannya dulu. Ini kita lihat Ayub dalam keadaan yang sangat menderita, yang perlu ada pertolongan, yang perlu ada sokongan doa untuk Ayub. Tetapi sebaliknya, Ayub yang mendoakan sahabat-sahabatnya. Bayangkan, sebaliknya Ayub yang sakit menderita dengan menjijikkan itu, dialah yang mendoakan sahabat-sahabatnya itu tadi, yang selalu memberi pandangan-pandangan yang negatif. Hati-hati kita. Kadang-kadang kalau kita menghadapi situasi-situasi yang gentir dalam kehidupan kita, cabaran-cabaran hidup yang begitu mencabar hidup kita, kadang-kadang ada kawan yang memberi tip-tip negatif. Bahaya ini. Bukan memberi dorongan, bukan memberi nasihat, bukan memberi penghiburan, tetapi memberi kata-kata yang negatif. Seperti kawan Ayub inilah. Kawan Ayub ini, mereka merasakan karena dosa dia, itu dia ditimpa bencana. Karena dosa dia, karena perbuatan dia. Dan banyak kalau kita lihat dari pasal, berapa pasal itu, mereka bercakap-cakap saja. Jadi Tuhan murka terhadap kawan Ayub ini, sebab mereka tidak mengatakan perkara yang benar. Dan Tuhan menyuruh Ayub mendoakan sahabatnya. Hanya doa Ayub saja yang didengar Tuhan. Lalu Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Baru mereka lepas hukuman dari Tuhan. Nah, ayat Ayub pasal 42 ayat 10 tadi mengatakan begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Nah, kita lihat kekayaan Ayub ini tadi, ya. Kekayaannya adalah 7.000 ekor unta, 3.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasangan lembu, 500 pasangan keledai, dan budak-budak yang jumlah besar, sangat besar.
Nah, sekarang kita lihat kekayaannya sekarang. Ayub 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Tadi dulu sebelum dia 7.000, sekarang double, 2 kali lipat, 14.000 kambing domba. Dulu pasangan untanya 3.000, sekarang 6.000 unta. Dulu 500 pasang lembu, sekarang 1.000. Dulu 500 pasang keledai, sekarang 1.000. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Jadi pertanyaannya adalah, kekayaan Ayub datang dari Tuhan sesuai dengan topik kita. Kekayaan Ayub datang dari Tuhan. Jerih payah tidak menambahinya. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa kekayaan Ayub adalah dari Tuhan, bukan usaha Ayub. Kalau kita memahami kebenaran ini, kita akan tahu, oh, pekerjaan yang saya dapat sekarang ini dari Tuhan, bukan karena saya. Oh, ladang saya semakin besar, saya mendapat hasil sawit yang banyak karena Tuhan. Ini orang yang beriman, yang mengenal hati Tuhan, yang tahu semua itu dari Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak mau, yang mau mengetepikan Tuhan dalam hidupnya, ini usahaku ini, detik-detik peluhku nih. Ini, jadi semuanya terarah kepada dirinya sendiri, bukan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah kekayaan yang datang dari Tuhan yang kita pelajar pada pagi ini. Ya, jadi tepat 27 menit